narasumber kita yang kedua, Bang Muhammad Ghazali. Alhamdulillah sudah hadir. Sekarang kita minta kepada Bang Muhammad Ghazali untuk mengulas sedikit tentang bagaimana pandangan beliau tentang kiprah Turki di dunia Islam hari ini terkait dengan beberapa isu di Timur Tengah, misalnya di Libya. Beliau ini sebagai mahasiswa magister jurusan hubungan internasional ya. Kira-kira bagaimana tantangan yang dihadapi Turki saat ini, misalnya di Suriah, di Libya, di yang sekarang juga sedang ini ya, di Palestina, kemudian juga isu-isu yang lain, isu ekonomi dan sebagainya. Mungkin silakan Bang Muhammad Ghazali sedikit mengulas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya, Ustadz Teguh Zahiri, ya. Ustadz Ahmad Azam, dan Ustadz Husni, ya. Salam ukhuwah dan salam persaudaraan semua kepada teman-teman, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Teguh Zuhairi yang sudah membuat forum ini, forum yang menurut saya ini jarang-jarang di Indonesia ya, kajian mengenai politik dunia Islam atau politik global beserta dinamika di dalamnya ini memang sangat menarik untuk kita ikuti, apalagi kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir kondisi politik global ini semakin lama semakin kacau, semakin lama semakin banyak memakan korban dan membuat beberapa negara itu kemudian berubah cara pikir dan politiknya ya. Dan ini tidak selesai sampai sekarang ya, bahkan COVID-19 ini menunjukkan kepada kita betapa gagalnya sistem dunia hari ini yang melakukan proteksi kepada masyarakatnya, kepada dunia internasional, dan Menteri Luar Negeri Turki ya, Mevlut Cavusoglu ya, sudah sekitar 1 bulan 2 bulan lalu dia memberikan pidato yang sangat baik pada saat itu mengenai COVID-19 dan kegagalan internasional dalam memberikan atensi soal ini. Cavusoglu mengatakan bahwa Turki sudah sejak lama menyoroti kegagalan sistem internasional dalam melakukan proteksi terhadap masyarakatnya, terhadap perdamaian global ya, dan terhadap kestabilan global ya. Turki sejak lama sudah mengatakan the world bigger than five ya, bahwa dunia itu lebih besar dibandingkan ada 5 negara yang sekarang mengendalikan tata ekonomi dan politik global, yaitu yang mereka yang ada di Dewan Keamanan PBB. Karena tidak ada satupun ada di sana, ada Amerika, ada Rusia, ada Cina ya, dan ada negara-negara yang lain, tapi tidak ada satupun representasi negara Muslim, dan mereka-mereka inilah yang membuat masalah di dunia internasional dan mereka gagal dalam melakukan perdamaian. Dalam kasus Suriah, misalkan kita mengetahui bahwa Rusia ialah negara yang sangat bertanggung jawab untuk membacking rezim Bashar Assad, yang mereka terus melakukan serangan, terus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, dan tidak banyak negara-negara Muslim yang mau terlibat untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kita ketahui pada tahun 2012 sempat dibikin oleh Liga Arab panel perdamaian, tetapi gagal. Lalu dibikin lagi oleh beberapa negara yang lain, ada Amerika dan Rusia, itu juga gagal ya. Dan sekarang tinggal menyisakan Turki dan Rusia yang berdua dalam pentas diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Menariknya Ustadz Teguh, yang bermain di sini Turki ya, padahal ini adalah Suriah, ini negeri Arab, ya, ini negeri yang sangat negeri para nabi, tetapi negara-negara Arab tampak acuh, tampak cuek dan tidak mempedulikan hal ini. Tapi Turki dia mengambil alih solusi masalah ini dengan dia melakukan negosiasi dengan Rusia, dia melakukan negosiasi pengungsi terhadap Uni Eropa, dia melakukan upaya diplomasi terhadap Amerika Serikat dan sebagainya. Padahal Turki secara geopolitik internasional dia middle power, dia bukan superpower. Dia bukan Rusia, dia bukan Amerika, dia bukan Uni Eropa, dia hanya middle power, tetapi Turki memainkan posisi politik dalam pentas internasional sebagai, dalam tanda kutip, sebagai negara superpower ya. Dan itu berhasil menurut saya dalam konteks kita berbicara konsentrasi Timur Tengah.
kita mengetahui Teguh, dalam kasus Suriah Utara, Turki harus berhadapan dengan Amerika Serikat karena kelompok PKK ya, kelompok komunis PKK yang beroperasi di Suriah Utara terus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dan terus mendorong Turki, dan kita mengetahui bahwa di balik PKK ada Amerika Serikat. Ya, jelas sekali, walaupun secara statuta Amerika Serikat mengatakan PKK ialah kelompok teroris, tetapi senjata, personil, itu semua di-backup oleh Amerika. Dan Turki kemudian berhasil melakukan perlawanan terhadap PKK di Suriah Utara dan berhasil menahan Amerika Serikat untuk ikut campur. Ini menurut saya pelajaran bagi negara-negara Arab ataupun negara-negara Muslim bahwa Barat akan melihat kewibawaan sebuah negara, akan melihat independensi sebuah negara ketika dia berani tampil di depan dan dia berani bertahan dengan prinsipnya gitu ya. Kalau hari ini Turki kita melihat dia mencoba melakukan upaya kemajuan dalam bidang teknologi, dalam bidang militer, bahkan banyak para analis militer di Eropa mengatakan Turki memainkan pola pertarungan militer gaya baru dengan mengerahkan teknologi canggih yaitu drone, kemudian teknologi yang lainnya ya, sekarang di Timur Tengah, dan dia ialah negara dengan basis Muslim. Itu tidak lain dari upaya yang sudah lama dirintis oleh Allahyarham Perdana Menteri Necmettin Erbakan untuk meletakkan fondasi teknologi dan kedaulatan ekonomi dan teknologi bagi sebuah negara Muslim. Dr. Teguh mungkin masih ingat pada sekitar 20-an tahun lalu ada foto Necmettin Erbakan dengan Pak Habibie. Inilah dua teknokrat Muslim yang menggagas kelompok D8, yaitu 8 negara Muslim ya. Gagasannya menarik yang dirintis oleh Necmettin Erbakan dengan Pak Habibie bahwa selama negara Muslim itu tidak bersatu, tidak saling membantu, tidak saling mensupport dalam bidang ekonomi dan teknologi, maka dia hanya menjadi santapan Barat gitu ya. Narasi itu kemudian diulang oleh Presiden Erdogan pada Kuala Lumpur Summit 2019 di Kuala Lumpur. Saya waktu itu hadir baik sebagai peserta maupun sebagai wartawan Anadolu Agency. Saya melihat gaung itu yang dikumandangkan oleh Erdogan. Erdogan tidak melulu dia dalam tanda kutip menyerang Barat, tetapi dia juga mengkritik negeri Muslim itu sendiri. Bahwa kata Erdogan, kenapa kita menjadi santapan negara-negara Barat? Kenapa menjadi negara Barat? Karena negara-negara Muslim itu tidak bersatu dan kita tidak mandiri dan tidak berdaulat secara teknologi dan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya yang penting sekali harus kita kuatkan ya. Makanya itu kenapa kemudian kudeta 2016 gagal, kemudian Hagia Sophia berhasil dihidupkan kembali sebagai masjid, itu tidak lebih dari pesannya adalah spirit independensi Turki dan spirit kedaulatan Turki dalam berbagai bidang. Maka dia tidak mudah dikontrol oleh negara-negara lain, dia tidak mudah dikendalikan oleh negara-negara lain, dia tidak mudah dikincit negara-negara lain. Di tengah banyak negara, kemudian dalam tanda kutip menjual prinsipnya dalam isu Palestina, dia kemudian ikut menyetujui Deal of Century. Di ucapan dia mengatakan kami mendukung Palestina, tapi dia terlibat menjadi tuan rumah konferensi untuk menggadaikan Palestina kepada Israel dan kepada Amerika Serikat. Ini tidak lebih bagaimana kerapuhan banyak negara Muslim yang mereka kemudian lebih memilih untuk menjual prinsipnya dan bahkan menjual Palestina itu sendiri kepada negara-negara Barat. Turki bukanlah negara yang sempurna, dia negeri Erdogan adalah manusia biasa, tetapi dia memberikan pesan bahwa pemimpin itu harus strong ya, harus leader itu harus punya powerful, maka disitulah orang-orang itu akan memandang kalian gitu ya. Itu kenapa saya melihat sekarang ya, Dr. Teguh ya, Turki sangat concern terhadap dia bikin alat militer sendiri, dia bikin mobil sendiri ya, dia membuat drone sendiri dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali, dan ini kita tidak lihat dalam 30 tahun sebelumnya atau 40 tahun sebelumnya di masa rezim yang lalu gitu ya. Tetapi ini ialah buah dari kesabaran dan perjuangan yang dilakukan Erdogan. Bukan dalam waktu singkat ya, Dr. Teguh ya. Dia tidak muluk-muluk, dia ingin menguasai dunia, atau dia tidak muluk-muluk, dia memulainya dari bawah menjadi dari wali kota atau provinsi di Indonesia. Dia berhasil mengubah Istanbul dari kota kumuh menjadi kota yang bersih. Lalu dia terpilih menjadi Perdana Menteri. Dia mulai mengangkat Turki yang selama ini dipinggirkan secara ekonomi oleh Eropa dan kemudian bangkit menjadi negara Eropa dan sekarang menjadi second biggest military army in NATO, saya pikir ya.
dia juga berhasil mengangkat unemployment rate ya, rate orang-orang yang pengangguran di sana, dan kemudian dia berhasil membuat bangsa Turki bangga kembali sebagai bangsa yang besar. Karena ini bukan peradaban kecil, Dr. Teguh ya. Ini peradaban besar. Dia bukanlah negara sebenarnya, tapi dia imperium pada saat itu. Dan inilah narasi ini yang kemudian dikembangkan kembali oleh Presiden Erdogan. Maka tidak aneh kenapa kudeta gagal di tahun 2016, padahal Turki punya track record kudeta-kudeta yang dilakukan oleh militer dan berhasil. Bahkan tidak hanya Turki, kita ada Mesir, ada Aljazair dan lain sebagainya. Kenapa, Dr. Teguh? Karena masyarakatnya cinta sama negaranya. Seperti itu. Dia cinta pada negaranya karena upaya panjang yang dilakukan oleh Presiden Erdogan untuk membangkitkan semangat dan spirit dengan kebangkitan ekonominya dan lain sebagainya. Dia tidak banyak melakukan narasi-narasi yang bombastis gitu ya, tetapi dia benar-benar melakukan upaya-upaya perbaikan itu secara real gitu ya. Maka ketika kudeta itu dilakukan oleh kelompok veto, yang turun melawan kudeta itu ialah masyarakat Turki itu sendiri. Yang dia turun ke jalan-jalan, dia membentangkan tangan dia di atas tank, dan dia kemudian menghentikan laju tank itu dengan tangan kosong, dan mereka tidak punya persenjataan dan tidak punya amunisi perang, tetapi mereka amunisinya itu spirit untuk bangsa menjadi warga negara. Itulah amunisi terbesar dan senjata terbesar bangsa Turki hari ini, dan mereka kemudian berani mendongakkan kepala sekarang kepada Barat, kepada Eropa, bahwa lihat dulu Turki seperti itu. Kami adalah Turki yang baru dan bukan Turki yang disepelekan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan ini menurut saya ini menjadi pesan juga bagi Indonesia, Dr. Teguh. Kita adalah negara yang besar, yang hebat, ini didirikan oleh banyak tokoh-tokoh, para pejuang, dan ini bisa menjadi pesan yang sangat kuat. Dan ini menariknya, Dr. Teguh ya, Turki sekarang ya, kemarin penasihat WHO Eropa mengatakan Turki adalah negara yang paling berhasil menangani COVID di Eropa. Menariknya ya, Turki ya, walaupun dia mungkin terlibat banyak silang pendapat dengan berbagai negara lain, Turki sangat fair. Dia bahkan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang membutuhkan. Total sudah banyak sekali, Dr. Teguh, yang diberikan oleh Turki, dan sekarang dia menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang memberikan bantuan COVID-19 kepada negara lainnya. Itu kan negara muslim. Dia memberikan kepada Serbia, dia memberikan kepada Inggris, dia memberikan kepada bahkan kepada Israel ya. Iya, dia berikan juga kepada Israel, dan juga memberikan kepada Amerika yang selama ini digadang-gadang sebagai negara adidaya. Seperti itu. Ini menurut saya dalam tanda kutip membuka mata Barat selama ini yang selalu merendahkan Muslim yang dianggap tidak maju, dianggap terbelakang, tetapi Turki menunjukkan sebaliknya gitu. Betul dan sekali. ini spirit yang sebenarnya panjang, Dr. Teguh ya. Ini bukan instan, ya. Ini bukan dibuat satu hari satu malam. Ini bukan tiba-tiba. Inilah rangkaian pandang dimulai oleh Profesor Necmettin Erbakan, kemudian dilanjutkan Presiden Erdogan, dan kemudian dilanjutkan oleh masyarakat. Maka kenapa Turki sekarang masih bertahan terbuka? Padahal Barat selama ini menuduhkan Turki, Presiden Erdogan inilah Islamis, dia diktator ya. Tetapi dalam beberapa tahun dia masih tetap berkuasa sampai sekarang seperti itu ya. Dan banyak juga pendukungnya Presiden Erdogan itu juga kelompok sekuler juga, karena mereka pun tidak ada pilihan ketimbang bukan Erdogan yang berkuasa, belum tentu Turki itu sebaik saat ini gitu ya. Iya, betul. Ekonomi, martabat, dan sebagainya. Saya bertemu banyak dengan orang-orang Turki yang mungkin dia secara garis pemikiran itu mungkin bukanlah kelompok Islam, tetapi dia sangat menghormati Presiden Erdogan, dan dia mengatakan bahwa Erdogan berhasil mengangkat kepala kami ke dunia internasional gitu ya. Karena selama ini kita mengetahui orang pun melupakan Turki ketika kemudian Turki beralih kemudian menjadi sistem sekuler dan sampai seterusnya, tidak begitu banyak kekuatan Turki bisa menjadi kekuatan global. Tetapi ketika era 20 tahunan belakangan ini, Turki perlahan-lahan kemudian berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukanlah negara yang dipandang sebelah mata. Bahkan Dr. Teguh ini menariknya di Libya ya. Dr. Teguh bisa lihat dan lain sebagainya ya. Turki itu siapa yang tidak dilawan di Libya ya. Pertarungan di Libya itulah pertarungan Turki yang melawan seluruh elemen kekuatan global. Ada Rusia di situ, ya, ada Amerika di situ, ada Israel di situ, ada Uni Emirat Arab di situ, bahkan sorry to say ada Arab Saudi di situ. Gitu ya. Kira-kira ini
Kira-kira ini dalam konteks Libya, Turki bisa keluar sebagai pemenang nggak dengan begitu banyaknya lawan yang dihadapi di lapangan? Ini pesan yang ingin saya sampaikan, Tuh. Jika Turki sendiri dia bisa bertahan sampai sekarang, Tuh, ya, itu sudah capaian yang sangat luar biasa sekali, Tuh. Bahkan sekarang kan akhirnya karena mereka tidak berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah, sekarang dia mulai merayu rezim Asisi untuk masuk ke dalam Libya untuk bertarung, dan masyarakat Libya pun menolaknya, parlemen Libya pun menolaknya, dan Turki pun ya mau tidak mau kalau memang itu terjadi itu nih akan berhadapan. Tapi yang mereka apa luar biasa, saya katakan sekali, secara politik internasional dia middle power, dia bukan super power, tetapi dia memainkan peran super power, dia memainkan megapon diplomasi dalam konteks internasional gitu ya. Di Suriah dia berdiri sendiri, di Mesir dia berdiri sendiri, kasus Uighur, kasus Rohingya dia berdiri sendiri. Bayangkan itu kan sebuah kekuatan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh satu negara. Itu kan seharusnya sebuah multilateral yang bisa melakukan seperti itu. Tapi Turki dia membuktikan bahwa dia bisa gitu ya. Dan bisa dalam kasus Libya dengan segala macam tekanan itu dia bisa bertahan, dan yang dihadapi itu ada Rusia ya. Dan Rusia tidak berada terang-terangan berduel dengan Turki itu. Menariknya seperti itu. Dia memilih tentara bayaran di situ. Uni Emirat juga dia kemudian merekayasa para pekerja di Sudan yang dilatih keamanan tapi dikirimkan ke Libya. Artinya mereka tidak berani duel secara terang-terangan gitu ya dengan Turki seperti itu. Dan ini patut kita cermati lebih luas gitu ya. Kalau ada negara Arab mengatakan kita harus taat memimpin, kita harus taat ulil amri yang sah, tetapi di Libya berbeda fatwanya gitu ya. Libya itu pemerintahan yang sah, terpilih secara sah, ya, diakui oleh PBB dunia internasional, tetapi lain negara Arab itu justru melakukan pemberontakan demi apa? Demi minyak. Ya. Kalau negara yang kaya, dia apa ya? Bangsa Turki itu karena mungkin bangsa Ottoman ya, dia biasa bekerja keras gitu ya. Karena negaranya juga mungkin nggak ada minyak, dia mengambil sumber daya mengusahakan penghasilan ekonomi yang lain. Berbeda mungkin dengan sejumlah negara yang sangat bergantung ke minyak goyang, mungkin dia kesulitan mencari alternatif ekonomi lainnya. Nah, ini menurut saya yang saya bagi, dan ini semoga bisa menjadikan ibroh bagi kita semua bahwa ada negara muslim yang mampu ya. Negara muslim yang mampu mengangkat tetap dalam prinsip identitasnya. Kenapa sampai sekarang kan Turki bermasalah di Uni Eropa? Karena Turki tidak mau menggeser identitasnya. Karena kita masuk ke Uni Eropa, identitas itu harus terus berganti, dan Turki itu kan menyadari dia tidak sekedar membawa nama Turki, tetapi dia membawa kebesaran Ottoman yang tidak mungkin terganti identitasnya. Gitu. Ya. Luar biasa sekali. Ini yang untuk pengantar sementara ini. Ya. Nah, luar biasa sekali, subhanallah ya.